baru lipat lagi boleh. Ini, baru kalau mau kita tambah ikat pinggang boleh, baru gulung turun begini. Tambah ikat pinggang baru gulung kasar dan tidak akan kelihatan, tapi bisa terbuka di sini karena sudah pakai kancing di depan. Tidak ada tidak terlalu lama karena dari Bilali ke hotel sebentar baru tawaf, kemudian langsung nanti setelah dari Masjidil Haram bisa membuka kembali. Karena tidak pakai celana dalam, tidak pakai pakaian dalam bapak-bapak. Jadi hukumnya pakai pakaian ihram bapak-bapak, mulai Bilali buka pakaian dalam. Hukumnya pakai pakaian ihram ibu-ibu, wajib hukumnya pakai pakaian dalam. Kebetulan itu buka tidak bisa. Jadi saya ulang lagi seperti ini, kemudian kancing ke depan begini, kopi lipat dulu begini satu kali, baru ke sini boleh. Kopi juga langsung, misalkan kalau begini, kopi juga langsung kancing begini, baru satu kali begini boleh. Yang jelas terkancing, yang penting ada ujungnya. Kalau bagian atas, kalau tawafi terbuka bahu kanan, tertutup bahu kiri. Jadi yang bapak-bapak juga boleh juga pakai tawas, ada di kanan angkat tangannya sedikit kasih sampai itu. Kalau sa'i kemudian sholat ditutup kedua bahu. Oke, kita berdoa dulu. Anggaplah sudah melihat Masjidil Haram pertama kalinya. Jadi dari Bir Ali menuju hotel, pembagian kamar, ambil kunci kamar, kemudian menuju ke Masjidil Haram, simpanin barang di hotel. Dalam perjalanan dalam bus itu, biar dari atas bus sudah kelihatan ada Masjidil Haram kan. Boleh langsung berdoa dalam bus. Ya? Boleh juga nanti di pelatarannya mungkin berdoa lagi, silahkan. Kemudian kenapa boleh jauh? Itu aslinya nempel ya. Diundur ke belakang supaya lebih luas bertawaf. Kemudian ini Hijr Ismail cocoknya Batu Mas Saleko ini. Pada waktu Nabi Ibrahim membangun Baitullah, dalam artian meninggikan Baitullah pada saat sudah terjadi banjir bandang Nabi Nuh, itu pada saat Nabi Ibrahim membangun meninggikan Baitullah, datang Ismail menyusun batu. Hijr Ismail, batunya Ismail. Ada di atas talang emas namanya Misab itu, Jompi Ulawenge ini, Nabi orang Bugis itu di atas ya. Ada beberapa tempat mustajab berdoa di Masjidil Haram, jangan dilewatkan. Yang pertama Multazam. Mana itu antara Rukun Hajaratul Aswad dan pintunya Ka'bah. Itu ukurannya Baitullah sebenarnya kurang lebih 11 meter kali 12 meter kali 14 meter. Hijr Ismail. Kalau bahasa Bugis. Batu masalah koe. Masalah koe. Batu masalah koe. Batu masalah koe. Maqam Ibrahim. Di mana yang mestinya berdoa di Hijr Ismail. Lebih bagus nanti ada waktu kita masuk sholat sunnah mutlak 2 rakaat boleh ya. Di bawah misab di bawah talang emas. Kemudian di mana lagi mestinya berdoa di Rukun Yamani. Di mana lagi mestinya berdoa di Bukit Safa. Di mana lagi di Bukit Marwah. Jadi maksimalkan semua doa-doanya di tempat mustajab tersebut. Ada kemarin saya bimbing menangis di situ di depan Multazam. Saya sampaikan berdoa. Kenapa kita menangis bu? 7 tahun tidak ada nafsu. Nanti bersedih nanti minta doa depan Multazam. Baca doanya Nabi Zakaria ya Rasulullah SAW wanta khairul warisin ya. Silakan nanti berdoa semaksimal mungkin nanti di tempat-tempat mustajab berdoa ya. Oke, kita masuk ikut haluan terluar dulu. Kita ini mau masuk untuk mensejajarkan badan kita dengan Rukun Hajaratul Aswad. Kalau tawaf tidak bisa melintas ke sana, karena sama kalau memasuki Baitullah sementara tawaf mengelilingi. Berarti kalau masuk sih menerobos ke sana berarti memasuki ya. Tadi rukun Iraki. Ini rukun belum Sami. Jadi Hajar Aswad, Irak, Sam, Yaman ya. Tidak ada aturan khusus bahwa ini yang harus dibaca kalau tawaf ya.
Jadi tidak usah terlalu terbebani kalau tidak bawa buku panduannya, tidak hafal. Yang penting dua di intinya kita baca ini, dan saya pastikan hafal semua ini. Melintas nanti di depan maqam Ibrahim, kita mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala, memuji kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, ikrarkan dalam hati bahwa tiada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu Wa Taala. Deka pak kulleku saliono pang Allah Taala. Itu Bapak Ibu hafal semua apa itu? Subhanallah. Kemudian yang kedua sudah baca itu, yang pertama tadi itu dibaca. Yang kedua sampai di sini rukun yamani mustajab juga berdoa. Yang penting baca di sini doa kebaikan dunia akhirat. Saya pastikan hafal semua. Jadi biar putaran pertama sampai ke 7, yang penting baca ki subhanallah di depan maqam Ibrahim, alhamdulillah sampai akhir. Silakan ki berdoa apapun doa, tidak ada masalah. Ya, berdoa ya Allah, mudah-mudahan nanti kalau pulang ke di masak mobil baru boleh. Tapi jangan kasih doa dalam hati kita, ya Allah kalau pulang nanti mudah-mudahan pindah ke rumah baru boleh. Ya, ya Allah nanti mudah-mudahan kalau misalkan pulang kan nanti belikan lagi rumah yang lebih besar boleh, ya silakan. Tetapi apapun permintaan, kunci permintaan di rukun yamani dengan doa kebaikan dunia akhirat. Karena sebenarnya itu permintaan tadi kemauan tadi sendiri. Sebenarnya yang kita butuhkan hanya bahagia di dunia, bahagia di akhirat, dan terhindar dari api neraka. Karena saya yakin dan percaya 1000% masuk semua ke dalam surga yang ada di sini, masuk ke semua. Karena sudah semua itu syahadat. Yang saya pikirkan setiap hari jangan sampai mampir. Nah, jadi itu wakina asaba. Nah, ini pintu apa ini? Pintunya di Ka'bah di Sudiang. Jadi sepatutnya nanti ada masjid mana pintu samping tidak ada, ya itu pintunya di depan. Oke, kita bergeser ke rukun Hajaratul Aswad, tempat star ya, garis star. Sejajarkan dulu badanta satu baris semua saja ya. Sejajar Hajar Aswad atau sejajar langsung hijau. Ini garis tegel ini lurus ya. Ya, sebenarnya ini kebetulan ada pertemuan tegelnya, ini mau ambil garis lurus sampai ke anggaplah ada lampu hijau sana. Ya, satu baris dulu, laki-lakinya bergeser ke sini, perempuannya dekat Ka'bah, laki-lakinya sini. Karena ini biasa ada kesalahan terjadi sampai ke Masjidil Haram. Kalau mutawifnya nanti di sana angkat tangan Bismillah wallahu akbar. Kalau jamaahnya banyak ratusan, ikut juga angkat tangan di belakang. Padahal mereka belum sejajar. Nah, makanya anggaplah ini sejajar semua makin sampai di sana. Tambah di sana dulu supaya sejajar ke badanta. Jadi kalau kita rasa nih nanti badanta sejajar dengan sudutnya atau sejajar dengan lampu hijau kita lihat nih, karena tidak bisa juga pas sejajarnya. Kalau pas sejajarnya berarti harus dibawa alat ukur sih. Yang penting kita rasa kayaknya sejajar mah. Nanti kalau misalkan ada pembimbingnya mutawifnya, kalau mutawifnya mana nih mutawif, mana pembimbing banyak orang ini tidak aku kenal ya, tidak tahu mana mutawifku. Yang sampai misalkan ada mutawif nanti sejajar badannya Bismillah wallahu akbar, jangan dulu kita ikut kalau belum di posisi tadi pembimbing. Ya. Jadi anggaplah sudah sejajar semumin ya. Angkat tangan kanan ke arah rukun Hajaratul Aswad. Bismillahi wallahu akbar. Nawaitu an atufa bihasal bait sab'a aswatin tawafal umrah billahi ta'ala. Kalau tidak apa ki boleh dalam kita saya berniat melaksanakan tawaf pada Baitullah ini sebanyak 7 kali putaran sebagai tawaf umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Oke, dari sini kita start, di sini pula kita finish. Ya, filosofinya tawaf adalah kita disuruh berkeliling mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan darah dalam tubuh kita senantiasa bertawaf. Kalau tidak ada yang mau bertawaf lagi darahnya berarti innalillah. Jadi nanti mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu yang kita ingat. Begitupun saya kita mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jalannya nanti tetap posisi seperti begini supaya kelihatan ramai, kelihatan penuh Masjidil Haram ya. Kita melintas ini subhanallah. Ayo ikut. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika
wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita masih di rukun yang mana? Kita sekarang juga bismillahi wallahu akbar. Terus kita jalan baca doa kebaikan dunia akhirat, tapi belum dikecup ya. Oke. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Satu putaran bismillahi wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang punya tasbih sisakan, tidak usah hitung-hitung tasbih. Allah memberikan kekuasaan, memberikan kekuasaannya. Tidak mungkin anak sekecil Ismail bisa mengembangkan akhirnya, tapi dengan bentakan kaki mungkinnya ayo sama. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perlu juga saya ingatkan, ini penting dulu sebelum datangnya Islam, orang kafir juga senantiasa jalan antara Safa Marwah Safa Marwah. Tapi apa yang diagungkan berhala. Saya seperti sampaikan karena begitu datangnya Islam, ada perintah saya tidak ada orang Islam melakukan karena katanya mengikuti perilaku orang kafir dulu. Turunlah ayat Inna Safa wal Marwah min sya'airillah. Sesungguhnya bukit Safa dan bukit Marwah sebagian dari syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Faman hajjal baita wa tamara fala junaha alaihi ayat tawaf bihima. Siapa yang berhaji berumrah tidak ada dosa lagi baginya mundar mandir antara Safa Marwah. Sa'i karena yang kita agungkan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa saya sampaikan begini? Kalau ingatan terceri cila oleh itu yang kita gungkang. Nah, jadi yang kita gungkang hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian sosok perjuangan sosok orang yang luar biasa. Itu saja. Nah, ayo kita jalan laki-lakinya di depan supaya bisa perhatikan perlakuan kecil nanti di situnya. Ayo, ini pelan-pelan saja karena ini pendek sekali ini. Inna Safa wal Marwata min syairillah man hajjal bait. Mulai sini, sampai jauh laki-laki berlari ke sini, punya jalan cepat aja. Waktu oke. Yang punya tadi tasbih tidak mau mengikut disangka sadarkan ya. Nah, kemudian ini 450 meter kembali lagi pada jalur kanan sana sampai di sana berarti sudah 2. Ini penting ada dulu saya bimbing di sini 2 kali pergi umrah apa disampaikan ke saya. Ustaz, 2 kali mau pergi umrah di kedua kalinya ini. Tapi saya waktu pergi pertama umrah hitunganku saya katanya Safa Marwah kembali ke Safa saja. Saya bilang capek itu berarti 60 meter jalan ini. Beda dengan tawaf. Kalau tawaf di mana kita start kembali ke garis start ke itu berarti satu lingkaran putar. Kalau ini setengah lingkar, setengah perjalanan. Jadi start di Safa, finish di Marwah. Safa Marwah, kembali lagi ke Safa, kembali lagi Marwah, nanti finishnya nanti di Marwah. Ya. Setelah finish nanti di Bukit Marwah kita tahallul. Apa itu tahallul? Menghalalkan semua yang terlarang pada saat berpakaian ihram. Apa itu mengikuti simbolnya tahallul? Ya, dianggap ini bisa membuka pakaian ihram kalau sudah memang gunting. Jadi filosofinya ini menggunting rambut adalah kita menggunting semua, menghilangkan semua kejelekan kita di masa lalu. Semua yang baik yang tidak baik, yang jelek-jelek, semua yang pernah kita lakukan di tempoh hari, di usia-usia muda kita, minta ampunkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taubatan nasuha ya, bukan taubat nasuladang, bukan juga taubatnya perempuan melahirkan.
karena perempuan yang melahirkan semua itu bang mau buat tidak mau kalian yang melahirkan terakhir ini sekalinya belum tekanannya hamil lagi. Nah itu berarti belum kita batalkan semua ya. Taubat yang sesungguhnya kita menggunting rambut. Saya tahu nah, menghadap ke bukan dusun kota. Ya, jadi nanti kalau gunting apa yang dibaca? Oleh sini juga, bukan soal ini. Allahumma ja'al likulli syaratin mengarahkan nuran yaumal kiamah. Itu artinya ya Allah jadikanlah setiap pada rambutku cahaya dari kiamat. Allah menjadi syaratin nuran yaumal kiamah. Ya Allah jadikanlah setiap pada rambutku cahaya dari kiamat. Ibu-ibu juga gunting, tapi tidak usah nanti ibunya gundul karena bapak-bapaknya bagus. Kalau nanti gundul rambut, tapi tanya dulu leadernya terakhir kita sa'i baru pulang ke Indonesia. Siapa tahu nanti pertama sa'i, pertama umrah begitu sudah gunting pulang ke hotel gundul padahal masih mau ke umrah berikutnya aku digunting. Tadi memang tapi nanya malu di malu. Jadi itu tadi filosofinya kita mendengarkan semua kebenaran kita memang tidak bisa merubah masalah kita yang sekarang mau apa sudah terjadi, tetapi setidaknya kita bisa menata Indonesia yang jauh lebih baik lagi dari di umrah lebih bagus lagi. Karena nanti yang makbul umrahnya tidak ditersapu orangnya. Tanda-tandanya dia ada kalau lebih rajin ibadahnya, lebih rajin sedekahnya insyaallah makbul. Tapi kalau sebelum berangkat banyak pembeli pulang tambah banyak tidak makbul. Itu tanda-tanda saja. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kita istirahat.